Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai PowerPoint interaktif, mengenai materi dari otot dan rangka manusia dan juga hewan. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah konsep dasar IPA dari dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulisyorini MPD. Tugas ini saya susun nama Tribakti Atmawijaya dengan NIM 14014211199 dari Prodi PGSD angkatan 2021 dari Rombel E. Untuk itu langsung saja kita menuju ke materi pokok pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada manusia. Pada materi ini saya bagi yaitu ada otot dan rangka pada manusia dan otot dan rangka pada hewan. Yang pertama ada pada manusia. Pada manusia saya bagi lagi menjadi dua yaitu rangka manusia dan juga otot manusia. Yang pertama rangka manusia. Rangka manusia adalah kerangka tubuh manusia yang terletak di dalam tubuh ditutupi oleh kulit dan daging sehingga disebut rangka dalam. Rangka yang ada pada tubuh manusia memiliki fungsi yaitu menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Jadi rangka manusia ini adalah berfungsi sebagai pembentuk tubuh kita sehingga terbentuk menjadi tangan, kepala, kaki seperti itu. Yang berikutnya ada fungsi sistem rangka pada manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua yaitu melindungi organ dalam. Contohnya tulang rusuk. Tulang rusuk melindungi bagian yang ada di dalam tulang rusuk seperti lambung, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tempat pembentukan sel darah. Yang terakhir yaitu tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tubuh suatu makhluk hidup atau manusia. Berikut tadi 4 fungsi dari gerak tubuh. Berikutnya ada pada macam-macam atau jenis penyusun rangka manusia. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah tulang yang tersusun atas tulang-tulang pipih yang menyatu membentuk suatu rongga. Tengkorak dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu tengkorak pelindung dan juga tengkorak pembentuk wajah. Berikutnya yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang ketiga yaitu tulang anggota gerak seperti tangan, kaki. Berikutnya yang ke slide selanjutnya adalah pembagian gerak rangka manusia berdasarkan bentuk tulangnya. Yang pertama berdasarkan bentuk tulangnya, tulang manusia dibagi menjadi 3 golongan yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa terbentuk seperti pipa atau silindris. Jadi bisa dinamakan tulang pipa karena tulang itu bentuknya mirip dengan pipa. Yang kedua yaitu tulang pipi. Tulang pipi terbentuk seperti lempengan pipi yang lebar, memiliki fungsi melindungi sel tubuh yang ada pada bagian dalamnya agar aman. Jadi dinamakan tulang pipi karena pastinya bentuknya pipi dan memiliki fungsi melindungi bagian dalamnya. Yang ketiga yaitu tulang pendek. Dinamakan tulang pendek karena tulang tersebut tersusun dari tulang-tulang yang berukuran pendek. Baik, yang kedua adalah macam-macam otot manusia. Pada otot manusia terdiri dari beberapa macam, yaitu ada 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahas satu-satu mengenai otot tersebut. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf dan atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang terbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah
Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, di mana otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Jadi kebalikan dari otot polos, otot lurik yaitu bergerak secara sadar. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung diartikan sebagai otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa henti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan intisal yang berada di tengah. Jadi otot jantung ini tersusun dari otot polos dan otot lurik. Berikutnya adalah hewan. Setelah kita membahas tadi yang pertama manusia, berikutnya adalah hewan. Pada hewan juga saya bagi menjadi dua, yaitu rangka hewan dan juga otot hewan. Rangka hewan atau rangka atau skeleton adalah sebagian besar hewan memiliki rangka yang sangat kokoh, yang memberikan sokongan bagi tubuh serta berperan dalam pergerakan. Secara umum, rangka pada hewan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada rangka bagian dalam atau endosektoron dan rangka bagian luar atau exoskeleton. Seperti halnya pada manusia, rangka pada hewan ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan manusia, tapi bedanya hanya pada hewan. Berikutnya, rangka tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu rangka dalam dan rangka luar. Rangka vertebrata. Rangka pada vertebrata merupakan rangka dalam. Jaringan-jaringan penyusun rangka dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan rawan, dan jaringan tulang. Jadi rangka vertebrata ini adalah rangka pada bagian dalam hewan. Sedangkan yang kedua yaitu rangka invertebrata dapat dikatakan sebagai rangka yang ada pada luar hewan. Merupakan rangka luar atau exoskeleton. Rangka luar umumnya berfungsi sebagai alat pelindung dan pertahanan tubuh. Bahan rangka yang terbuat dari kapur, ada juga yang terbuat dari titik. Bahan kapur sering ditemukan pada golongan molekusa seperti siput, bekecot, kerang, icing, dan hewan-hewan sejenisnya. Jadi lebih dikatakan pada otot yang kedua ini adalah melindungi yang ada di dalamnya. Dapat dikatakan melindungi karena memiliki tekstur atau bentuk yang keras, jadi bisa melindungi bagian yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang kedua setelah kita membahas mengenai rangka hewan adalah otot hewan. Otot hewan juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang menyusun suatu hewan tersebut. Yang pertama ada otot polos, menyebabkan kebanyakan organ dalam tubuh mampu berkontraksi secara lambat di bawah pengendalian sistem saraf otonom. Tapi meskipun lambat, otot ini mampu bekerja dalam waktu yang lama. Mereka bekerja tidak di bawah kendali kesadaran kita. Jadi setiap otot memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri-sendiri yang melengkapi sebuah tubuh hewan dapat hidup. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung tersusun dari sel-sel otot yang membentuk seperti anyaman atau bercabang-cabang. Sel otot jantung memiliki inti sel di tengah, mampu bereaksi cepat terhadap rangsang dan tidak berada di bawah kendali kesadaran kita. Otot jantung ini kebalikan dari otot polos. Kalau otot polos tadi di bawah kendali kita, sedangkan otot jantung ini tidak di bawah kendali kita. Yang ketiga, yang terakhir yaitu otot kerangka atau otot lurik adalah otot-otot yang melekat pada kerangka tubuh. Sel-sel yang menyusun otot ini membentuk silinder panjang. Berikut tadi otot pada hewan. Selanjutnya daftar pustaka atau daftar rujukan yang saya gunakan selama saya membuat PowerPoint interaktif ini dapat teman semua lihat pada slide di bawah ini. Nah, sekian presentasi PowerPoint interaktif saya yang dapat saya sampaikan mengenai rangka dan otot yang ada pada manusia dan pada hewan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman semua yang melihat video PowerPoint interaktif dari saya ini. Dan apabila dalam saya penyampaian video PowerPoint ini terdapat banyak kesalahan kata maupun
kesalahan saya dalam mengucapkan suku kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati teman semua, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.